Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya masih berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di antara perbukitan ini tersembunyi sebuah stasiun dan jalur kereta api yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda kala itu. Walaupun saat ini stasiun kereta api Bedono sudah tidak difungsikan lagi, namun ternyata bangunannya saat ini masih tetap kokoh berdiri. Bahkan bisa dikatakan stasiun Bedono ini jauh dari kata kuno, kotor, dan tidak terawat. Karena ternyata bangunan ini saat ini kondisinya sangat bersih, rapi, dan terawat. Ya, inilah keadaan stasiun Bedono di tahun 2019 ini. Berbicara mengenai transportasi kereta api, tidak bisa lepas dari keberadaan bangunan stasiun yang digunakan sebagai tempat pemberhentian kereta api, baik untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang. Umumnya bangunan stasiun minimal memiliki satu peron dan terdapat ruang tunggu penumpang serta loket penjualan tiket. Ya, inilah tempat loket penjualan tiket di stasiun Bedono. Saat ini masih utuh dan terawat dengan baik. Dan di ruang tunggu ini juga masih terdapat bangku panjang yang terbuat dari kayu jati, yang digunakan penumpang saat menunggu datangnya kereta api kala itu. Inilah kondisi ruang tunggu penumpang di stasiun Bedono saat ini. Yuk kita lihat bagian emplasemen stasiun Bedono. Nah, di seberang sana terdapat tandon air. Suasananya di sini sepi dan hening. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah ruangan kepala stasiunnya. Sunyi, sepi, dan tenang, itulah kesan pertama ketika saya datang ke sini. Tidak ada seorang pun yang saya temui di sini. Karena letak stasiun ini cukup jauh dari pemukiman warga dan berada di tengah rimbunnya pepohonan perbukitan. Stasiun Bedono merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Stasiun ini berada di ketinggian 711 meter di atas permukaan laut, dan saat ini berada di bawah naungan Daop 4 Semarang. Stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Secang-Ambarawa. Jalur ini merupakan jalur kereta api pegunungan yang menggunakan rel bergerigi yang menghubungkan kawasan strategis militer Hindia Belanda di Kota Magelang dengan Benteng William I di Ambarawa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas di kawasan tersebut. Dan pada tanggal 1 Februari tahun 1905, jalur di segmen ini selesai dibangun. Nah, di depan sana juga masih terdapat pipa air untuk mengisi lokomotif uap. Di stasiun Bedono ini terdapat 3 jalur kereta api. Jalur 1 merupakan sepur lurusnya dan jalur 2 merupakan sepur belok. Sedangkan jalur ketiga menuju ke turntable atau meja pemutar lokomotif. Jika kalian berkunjung ke sini, tidak hanya ada bangunan stasiun dan toilet saja, tetapi kalian juga bisa menemukan alat pengatur sinyal manual, turntable, sampai pipa air untuk mengisi lokomotif uap. Masih utuh hingga saat ini. Pemandangan di sekitar stasiun Bedono ini sangat indah dan asri. Bedono plus 711M. Tehel di stasiun ini konon didatangkan langsung dari pabrik tehel terkenal di Belanda dengan kualitas unggul. Jika kita bertandang ke sini, maka nuansa zaman kolonial akan terasa karena bangunan stasiun ini bergaya kolonial dan berada di tengah-tengah perbukitan yang sunyi. Asal muasal stasiun Bedono dibangun masih bersangkut paut dengan kopi, tanaman yang bijinya kita seduh dan menjadi segelas minuman penuh kenikmatan. Ya, stasiun ini dibangun karena di daerah ini merupakan dataran tinggi yang banyak terdapat perkebunan kopi.
Maka dari itu, Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS membuat jalur kereta api ini untuk keperluan mengangkut hasil perkebunan kopi. Nah, itu dia tandon air yang berada di pinggir bukit atau di atas tulisan Stasiun Bedono. Uniknya tandon air tersebut, airnya berasal dari sumber mata air alami yang ditampung di bak penampungan air. Dan kemudian nanti airnya dialirkan melalui pipa-pipa atau corong yang terdapat di samping rel kereta api untuk mengisi kettle lokomotif uap. Beginilah bentuk turntable di stasiun Bedono yang pada waktu itu dipergunakan untuk memutar lokomotif uap. Diputar dengan tenaga manusia. Saat ini masih utuh nih. Masih terawat dengan baik. Corong atau pipa ini digunakan untuk memasukkan air ke dalam kettle lokomotif uap. Ada dua pipa air di stasiun Bedono ini ya, yang letaknya di kiri dan di kanan stasiun. Bagaimana ya bentuk rel giginya? Yuk kita cari sama-sama. Kita menuju ke arah sana ya, yang menuju ke arah stasiun Jambu. Sebelum adanya transportasi kereta api, hasil perkebunan kopi masih diangkut dengan alat pengangkutan primitif seperti pedati atau hanya dipikul orang saja. Setelah adanya kereta api, maka hasil perkebunan bisa diangkut menggunakan kereta api dengan jumlah yang lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat. Untuk merayakan kejayaannya yang telah mereka raih, maka Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS mempermegah stasiun-stasiun lamanya termasuk pula stasiun Bedono ini. Sehingga pada tahun 1919 stasiun Bedono yang semula hanya berupa bangunan kayu kecil diperbagus seperti yang terlihat sekarang ini. Rancangan bangunan stasiun ini benar-benar tampak selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Pembangunan rel kereta api pertama dimulai pada tahun 1867 di Semarang, Jawa Tengah. Dan akhirnya pembangunan jalur kereta api merambah ke berbagai daerah lain. Pasalnya, selain untuk kepentingan ekonomi, pihak pemerintah kolonial Belanda juga memanfaatkan transportasi kereta api ini untuk mengangkut personel militer dalam jumlah yang besar. Terkait dengan hal itu, di kota maupun di kabupaten yang berdekatan dengan Semarang, dibuatlah jalur kereta api, termasuk Gerobokan, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, dan tentunya Ambarawa. Setelah stasiun Ambarawa selesai dibangun, secara bersamaan Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS juga membangun beberapa stasiun pendukung. Ya, salah satunya stasiun Bedono ini, yang menjadi tempat pemberhentian kereta api antara Ambarawa dan Magelang pada waktu itu. Nah, di depan sana sudah terlihat nih lidah dari rel bergerigi. Waduh, rel apa ini dicopot? Seperti bekas percabangan. Inilah rel kereta api bergerigi yang dahulu dilintasi oleh lokomotif uap. Saat ini masih terlihat utuh.
Selama perjalanan dari Ambarawa ke Bedono ini, para penumpang kereta api wisata akan disuguhkan dengan keindahan hamparan persawahan dan hijaunya pepohonan, serta perbukitan yang indah. Dikarenakan jalur kereta api yang menuju ke stasiun Bedono ini harus melewati bukit yang terjal, maka dari itu dahulu pemerintah kolonial Belanda membangun rel bergerigi ini, yang berfungsi untuk memudahkan lokomotif uap melewati kawasan perbukitan yang terjal ini. Tidak hanya itu, rel kereta apinya juga berbeda dari rel kereta api biasa. Terlihat ya di sini relnya menggunakan rel khusus yang di tengahnya terdapat gerigi yang bisa dikait oleh gerigi lokomotif uap. Jadi relnya ini di tengahnya ini terdapat gerigi yang dirancang khusus ya untuk lokomotif uap bergigi. Nah, di sini terlihat jalur rel kereta apinya menurun yang mengarah ke stasiun Jambu. Secara geografis, stasiun Bedono berada di titik tertinggi jalur Ambarawa Secang dengan ketinggian 711 meter di atas permukaan laut. Gradien atau kemiringan lahan yang dilalui oleh jalur Ambarawa Bedono lumayan tajam, sehingga cukup berbahaya bagi kereta api biasa jika melintas di jalur ini. Maka dari itu, agar kereta api dapat memanjat bukit atau turun dengan mudah dan aman, maka dibuatlah jalur bergerigi yang hanya dapat dilalui oleh lokomotif buatan pabrik Emil Kester, Jerman. Akhirnya perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS pada waktu itu membeli lokomotif uap khusus yang memiliki roda bergerigi, yaitu dengan seri B25 yang saat ini lokomotifnya masih ada di Ambarawa. Perjalanan kereta api wisata dari Ambarawa hingga Bedono ini jaraknya itu kurang lebih 35 km dan memakan waktu sekitar 1 jaman. Ini lidahnya nih, pertama kali masuk. Masuk ya. Gigi itu nggak ada. Ada. Apa itu Dika? Rel gigi. Oh, rel gigi ya. Buat apaan itu? Buat Kereta. kereta lewat. Ambarawa Railway Mountain Tour ini sangat disukai sekali oleh wisatawan mancanegara. Mereka sangat tertarik untuk merasakan sensasi naik kereta api uap bergerigi ini, walaupun harus menunggu selama kurang lebih 3 jam untuk memanasi ketel lokomotif uapnya. Dan uniknya lagi, bahan bakar kereta api bergerigi ini adalah kayu jati. Lokomotif uap bergerigi tersebut disambungkan dengan gerbong CR tanpa jendela yang terbuat dari kayu jati untuk menyusuri jalur rel kereta api ini. Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan roda 4 seperti truk dan mobil tumbuh pesat di tahun 1970-an, maka stasiun Bedono secara berangsur mulai ditinggalkan oleh penumpang yang beralih ke moda transportasi lain yang lebih cepat dan modern. Namun sangat disayangkan, akhirnya sekitar tahun 1976, stasiun Bedono dinonaktifkan sebagai stasiun penumpang reguler dan pupus sudah kejayaan jalur kereta api Ambarawa Secang yang syarat dengan kenangan. Tapi untunglah bangunan stasiun tersebut masih dilestarikan dengan baik hingga saat ini. Mudah-mudahan kedepannya artefak yang ada di stasiun Bedono ini seperti turntable, tandon air, corong atau pipa untuk mengisi air ke lokomotif uap, wesel, dan jalur kereta api bergerigi serta perlengkapan stasiun lainnya terjaga dan terawat dengan baik, sehingga anak cucu kita bisa mengetahui sejarah perkeretaapian di Indonesia ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.